Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses pembangunan yang terjadi secara terus-menerus dan bersifat dinamis. Pembangunan ekonomi juga dipandang sebagai suatu proses transformasi yang ditandai secara struktural. Perubahan tersebut terjadi akibat dari kegiatan ekonomi dan adanya faktor yang berpengaruh atas perubahan peran sektor ekonomi dalam upaya pembentukan pendapatan nasional. Isu lingkungan ialah hal yang menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi. Bahkan hal ini telah menjadi tujuan utama dari berbagai kebijakan pembangunan, baik dalam tingkat global maupun nasional. Adanya pola strategi pembangunan konvensional menjadi serangkaian tantangan bagi para pengambil kebijakan yang berkaitan dengan adanya eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Pada akhirnya, hal tersebut akan berujung pada masalah baru pada lingkungan itu sendiri, seperti banjir, peningkatan polusi, penurunan beban pada kandungan air, serta menurunnya kandungan pangan, merupakan dampak nyata yang perlu diperhatikan lebih dalam. Dampak proses pembangunan selain dapat meningkatkan pendapatan dari proses kegiatan ekonomi itu sendiri, juga dapat menyebabkan eksternalitas negatif, sebagai bentuk dari biaya sosial yang timbul akibat aktivitas ekonomi. Maka, secara ringkas, pembangunan ekonomi yang semata-mata hanya merujuk kepada sebuah keuntungan tanpa mempertimbangkan keberlangsungan alam dan lingkungan tidak akan membawa dampak negatif bagi alam saja, melainkan pada manusia juga. Video tersebut tentang pembangunan di Kota Bojonegoro dan juga video banjir di Desa Kabunan, Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat sekitar menilai bahwa banjir merupakan dampak dari cuaca yang buruk, di mana hujan terus-menerus dengan volume yang besar. Namun, seharusnya kita juga sadar bahwa manusia juga turut menyumbang, sehingga banjir menjadi sebuah bencana yang semakin menakutkan. Perilaku tersebut, yakni masih kurangnya kesadaran kita dalam memelihara lingkungan. Selain kebiasaan membuang sampah sembarangan, masalah mengenai tata kelola lingkungan dan konsep pembangunan kota yang masih berantakan dan pembangunan masih hanya terpusat pada kota. Lalu, akibat yang ditimbulkan dari adanya banjir tersebut adalah aktivitas masyarakat terganggu, lingkungan rumah tempat tinggal menjadi tercemar, dapat mengganggu kesehatan, dan juga dapat merusak sarana dan prasarana. Emil Salim menegaskan bahwa terdapat 5 pokok usaha yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, kemampuan menyelesaikan kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi
tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Yang keempat, mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat. Yang terakhir, menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Maka, jika dilihat dari dampak permasalahan lingkungan yang masih terjadi seperti banjir, untuk itu, agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan terlindungnya kelestarian alam, pemerintah sebagai pemangku kebijakan diharapkan untuk lebih memperhatikan kembali regulasi yang menyangkut tentang pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup. Bersamaan dengan hal itu, pemerintah yang memiliki kedudukan tertinggi atas regulasi dan kebijakan-kebijakan yang dibuat agar dapat merumuskan suatu kebijakan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Bukan hanya pemerintah, melainkan masyarakat juga harus menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya.